dalam rupa hosti kudus pada perayaan Ekaristi sore ini. Mohon berkat dan rahmat Tuhan serta pertolongan doa Bunda Maria untuk intensi doa-doa kita masing-masing. Marilah kita hening untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sore hari ini kita akan mengenangkan peristiwa-peristiwa. Marilah kita akan memasuki salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Sore hari ini kita mengenangkan peristiwa-peristiwa sedih. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Selamat petang Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah yang keempat dengan lagu pembukaan Puji Syukur 487. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Minggu Prapaskah keempat seringkali disebut sebagai Minggu Lautare atau Minggu Sukacita, di mana Minggu Kegembiraan Prapaskah keempat ini menampilkan kisah klasik di dalam Injil, yaitu anak yang hilang, yang menggambarkan cinta dan belas kasih ilahi tanpa batas. Kegembiraan Bapa akan anaknya yang hilang dan telah kembali, dan kegembiraan anak hilang karena telah diterima lagi oleh Bapaknya. Maka kita semua juga amat perlu mendengarkan pesan Paulus, agar kita juga berdamai dengan Tuhan. Dengan senang hati kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Allah melewati padang pasir dosa-dosa menuju tanah perjanjian yang baru dengan menyambut Paskah putranya. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mencari semua kebaikan Tuhan ini. Kita disadarkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita semakin jauh dari Dia, selalu berusaha untuk mengulurkan tangannya, dan untuk itulah Dia sungguh berbelas kasih kepada kita semua. Kita syukuri semuanya itu. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, yang kita bawa dalam doa-doa kita. Anak terkasih Gabriel Aaron Theodores yang merayakan hari ulang tahun yang ke-25, Yohanes Yonatan Ismail yang merayakan hari ulang tahun ke-6, dan dengan demikian kita bantu juga dalam setiap usahanya untuk semakin memperoleh kesehatan yang dialaminya. Kita berdoa supaya bantu untuk bisa makan obat yang boleh menjadi sumber penyembuhan baginya. Serta sentiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga
terlebih saudara-saudari kita yang sudah berpulang, yang kita berdalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Oma Marta Patuba yang meninggal 17 Maret 2025, dan juga saudara-saudari kita Teddy Gunarko pada hari ini 16 tahun. Dipanggil Tuhan, Herman Gunarko, Evi, Lisda, Liana, Anastasia Tince Mala, Franciscus, Sofian Lo Mausan, Lim Keilei, Sarah, Roti, dan Yakobus, serta bersyukur atas segala pengangkatan bagi kedelapan anak kita diangkat menjadi anak Allah lewat pembaptisan pada hari ini, dan mereka bersama dengan kita untuk melanjutkan pengangkatan menjadi anak Allah dalam kesatuan dengan Yesus lewat penerimaan komunion Ekaristi Kudus. Mari saudara kita layak merekan peristiwa penyelamatan ini, kita tunduk di depan Tuhan, meriksa batin kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu terbuka dan ramah terhadap para pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menggambarkan kebahagiaan Bapa di surga yang menemukan kembali seorang pendosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menggambarkan keinginan Bapa agar kami ikut serta berbahagia dengan Bapa yang menerima kembali putranya yang hilang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mudah jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Semoga dengan harapan kami dan juga orang-orang yang kami bawa dalam doa-doa kami berkenan kepadamu pada kesempatan ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua. Sekali peristiwa setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum. Pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi
orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun ini mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa,
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya,
Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, ada sukacita? Amin, sukacita. Sukacita karena bacaan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih mengingatkan kita akan sukacita Tuhan yang senantiasa dinyatakan dan dilimpahkan kepada kita. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Allah tidak pernah melihat besar dan kecilnya dosa kita, tetapi apakah kita mau dan ingin untuk kembali, mau dan ingin kembali kepadanya dan menyadari diri kita. Hari Minggu Prapaskah keempat seringkali disebut sebagai hari Minggu Laetare, artinya bersukacita. Apa yang buat kita bersukacita Bapak Ibu Saudara terkasih? Sukacita Allah yang selalu mau dan ingin untuk menerima kita apa adanya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa pemulihan hubungan dengan Allah itu sungguh-sungguh akan membawa sukacita bagi kita, asal kita sungguh menyadari keberadaan kita di hadapannya. Pada pekan keempat masa Prapaskah ini, kita diajak untuk bersukacita karena pertobatan orang berdosa yang kembali ke jalan yang benar. Karena orang berdosa yang menjauh daripada Tuhan, kini menyadari kesalahan dan dosanya, dan dalam segala ketidaklayakannya dan ketidakpantasannya, mau berbalik dari jalan penuh kedosaan ini untuk mengambil jalan yang benar. Semangat inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang seharusnya ada di dalam diri kita umat beriman. Lihatlah pengalaman dari putra bungsu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang tadi. Begitu tinggi ambisinya, begitu besar kehausan akan harta benda, tak terbendung keinginannya
untuk berfoya-foya dengan kekayaan yang dimilikinya itu, sampai pada suatu saat ia terpuruk pada situasi yang sangat mengerikan bagi dia. Ternyata apa yang semula dipikirkan sebagai kemapanan, kesenangan dan kegembiraan ternyata berbeda dengan kenyataan di ujung perjalanan kehidupannya. Apa yang dipandang kuat ternyata lemah. Apa yang dipandang tinggi ternyata rendah. Apa yang dipandang abadi ternyata itu hanya sementara saja sifatnya. Pengalaman itu membentuk kepribadian anak tersebut untuk memahami lebih mendalam betapa tidak bernilainya harta sebanyak apapun, kepunyaan dan kekayaan berlimpah apapun, berhadapan dengan kerasnya dunia ini. Kita membutuhkan pegangan dan pedoman hidup untuk memandang hidup kita secara benar. Pandangan yang benar itu muncul setelah kekayaan si bungsu itu habis lenyap. Hanya tinggal keyakinan akan belas kasih sang Bapa untuk menerimanya kembali. Jika bukan lagi sebagai anak, maka dia mau dan ingin untuk menjadi seorang hamba saja, seorang pekerja di rumah ayahnya pun dia mau dan ingin untuk itu. Tidak ada rasa gengsi di dalam dirinya, tetapi yang ada adalah sungguh-sungguh mau berbalik dan ingin bertobat, ingin kembali kepada Bapaknya, hanya untuk bisa mengisi perutnya dengan makanan. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang menggembirakan hati sang ayah. Dan serentak pada saat yang sama, ini jugalah gambaran dari sukacita yang dimiliki sang ayah karena anak yang telah hilang telah ditemukan dan yang telah mati telah hidup kembali. Begitulah hati sang ayah yang pemurah dan penuh dengan kesabaran, dengan sikap mau dan ingin memaafkan apapun yang dibuat oleh anaknya. Ia lupa akan masa lalu yang telah menggores sakit hatinya yang paling dalam. Ia berfoya-foya pada masa kejayaan. Akhirnya muncul penderitaan, lalu menimbulkan pertobatan di dalam dirinya untuk mau kembali kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih, figur sang Bapa dalam Injil ini adalah pencerminan dari sikap Allah Bapa Tuhan kita yang bersukacita kalau anak-anaknya kembali kepadanya di jalan yang benar. Maka warta sabda Allah pada hari ini adalah warta pertobatan dan pembaruan diri terus-menerus. Kita diajak untuk menyadari segala kekurangan diri karena telah bertindak seperti si anak bungsu yang meminta harta warisan dan berfoya-foya di negeri asing. Maka sudah jelaslah ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan iman dan pengharapan yang dalam. Setiap anggota keluarga kita perlu dididik untuk mengetahui bagaimana mendampingi seorang anak dengan peragai, dengan sikap, dengan pandangan, dengan perasaan, keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Setiap kita orang tua pasti akan memahami apa yang menjadi kerinduan keinginan anak-anak kita. Dan lewat itulah kita semakin bijak untuk berhadapan dengan seluruh situasi, terlebih pada masa sekarang ini. Ternyata kedamaian dan kebahagiaan tidak diukur dari melimpahnya harta benda, tetapi bagaimana kasih dan cinta Tuhan dalam seluruh kebersamaan kehidupan ini semakin boleh kita nikmati. Maka pada saat kita merasa jauh dari Tuhan dan berada pada jalan yang salah, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara terkasih selain harus kembali kepada Bapa.
sang sumber kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga sikap sebagai bapa kita mau dan ingin untuk selalu memiliki sikap memaafkan dan rela untuk berkorban. Berkorban perasaan dalam banyak hal, tidak menahan gengsi dalam kehidupan. Lalu tidak selalu merasa benar seperti yang digambarkan oleh seorang anak dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Dia merasa bahwa selalu bersama dengan orang tuanya, bersama dengan bapaknya, selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi ternyata dia tidak punya hati. Dia tidak mau bergembira bersama dengan saudaranya sendiri sebagai darah dagingnya untuk mensyukuri apa yang dialami oleh adiknya yang sudah bertobat. Sikap ini Bapak Ibu Saudara terkasih tentu juga diharapkan kita jauhkan dari diri kita. Jangan kita merasa benar daripada orang lain, mencerca orang lain, memfitnah orang lain. Lihat anakmu yang baru saja pulang berpoya-poya dengan perempuan-perempuan sundal. Engkau telah membuatkan pesta baginya. Sedangkan aku yang selama ini bersamamu, seekor kambing pun engkau tidak berikan kepadaku. Kita banyak menuntut kepada Bapa, padahal kita merasa bahwa kita tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi sungguhkah dalam banyak teks kitab suci Bapak Ibu Saudara terkasih, hal itu kita bisa jumpai. Misalnya dalam hati dan pikiran seorang kaya yang muda. Dia berusaha untuk mengikuti seluruh perintah Allah. Tetapi Yesus mengatakan tinggal satu hal. Juallah segala milikmu. Bagikanlah itu kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Ternyata orang kaya muda itu merasa sedih. Akhirnya dia tidak mengikuti Yesus karena dia lebih menganggap harta benda sebagai Tuhan yang harus dipuja dan disembah. Tetapi ingatlah apa yang menjadi bahan refleksi dari seorang anak dalam bacaan pada hari ini. Anak bungsu itu akhirnya apapun yang dimiliki itu juga menjadi habis. Maka kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih atas rahmat dan belas kasih Tuhan. Kita juga bersyukur kalau orang lain boleh menikmati rahmat dan kasih Tuhan. Jangan menumbuhkan rasa dalam diri kita, yaitu rasa iri hati dan dengki. Tetapi kita bersyukur dan berusaha jika orang itu berhasil, lalu kita melihat bahwa itu sesuatu yang baik, mendorong kita juga untuk mau dan ingin mencapai hasil, maka mari kita berusaha, bertekun, dan setia dalam pengharapan yang kita cari. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh boleh merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berbahagia, dan juga tetap merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang berduka dalam kehidupan. Dan dengan demikian kita sebagai anak-anak Allah dan pengikut Kristus sungguh mau bersama dengan Dia untuk mempersatukan seluruh hidup kita dalam memaknai kehidupan, karena belas kasih dan cinta kasih adalah meterai kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Itulah identitas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu memiliki belas kasih dan cinta kasih. Tanpa identitas itu Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang anak manusia tidak dikenal. Tetapi dengan identitas kasih dan cinta, dan sungguh banyak rumusan dalam kitab suci, itu akan membuat kita sungguh-sungguh memperlihatkan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Marilah kita tegaskan komitmen kita untuk berani lepas dari jerat-jerat kekayaan, ambisi, dan kesenangan duniawi yang
menghambat kemajuan kita. Kita menyingkirkan dalam diri kita kemalasan, pesta pora yang menghalangi kita bersatu dengan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan duniawi ini yang menjerumuskan kita, dan kita tegakkan sungguh-sungguh seluruh hati dan diri kita untuk semakin rendah hati memperjuangkan seluruh kehidupan, dan dengan demikian kita serius mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, melaksanakan perintahnya, yaitu kasih dan belas kasih, untuk menghadirkan kemuliaan-Nya di tengah dunia ini menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Bapa kita yang Maha Rahim, supaya kesabaran dan cinta kasih-Nya menjadi undangan bagi siapapun juga untuk berbalik kepadanya, meskipun pernah melakukan berbagai kesalahan. Marilah berseru, Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga bagi dunia yang penuh dengan manusia lemah ini, gereja tetap menjadi tanda rekonsiliasi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi para imam, ya Bapa, semoga dalam sakramen pengampunan dosa, para imam selalu menerima mereka yang bertobat dengan penuh kesabaran dan kegembiraan menurut teladan dan Bapa Surgawi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani menjadi tempat pengampunan, di mana orang saling menerima seperti apa adanya, di mana anak-anak yang hilang ditampung kembali dengan kasih dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi semua orang Katolik, ya Bapa, semoga kami yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan dapat belajar saling mengampuni dengan tulus serta membuang rasa dendam. Dan semoga kami tidak memandang rendah mereka yang telah menempuh jalan yang keliru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Bagi jemaat-jemaat Kristiani kita, ya Bapa, semoga kami dapat menerima kembali saudara-saudara yang tersingkir dan para mantan tahanan, serta memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki hidup. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan anak saudara-saudara kami yang keperkenankan merayakan hari ulang tahunnya, Gabriel Aaron Theodores yang merayakan hari ulang tahun yang ke-25, Yohanes Yonatan Ismail yang merayakan hari ulang tahun ke-6. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuatnya hidup dewasa, sehat walafiat, semangat sehat walafiat dalam seluruh kehidupan,
semakin merasakan kebahagiaan bersama dengan seluruh keluarga. Dan dengan demikian, rasa gembira dan rasa damai itu sungguh semakin menghiasi kehidupannya. Terlebih bagi anak terkasih kami, Yohanes Yonatan, yang juga mengalami batuk. Kiranya dengan kuasa-Mu dan berkat-Mu, pendorong dia untuk boleh meminum obat yang diberikan dokter sehingga boleh menjadi tanda pemulihan baginya untuk semakin memperjuangkan kehidupan yang Kau percayakan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang mendampinginya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas pengangkatan anak-anak-Mu lewat pembaptisan pada hari ini. Yesi, Benedictus, Hilarius, Matius, Bonaventura, Yeskiel, Teresia, dan Gregorius. Semoga saudara-saudari kami yang baru Kau angkat menjadi anak lewat pembaptisan pada hari ini, semoga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam iman pengharapan kepada-Mu, memperjuangkan kehidupan, cita-cita dan harapan. Juga berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka, bagi seluruh keluarga dan siapa saja yang mendampinginya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Kami pun senantiasa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya Pastor Nathan Bunga Datu yang sementara dirawat di rumah sakit Selamaris. Kiranya melalui para dokter dan siapa saja menjadi perpanjangan tangan penyembuhan bagi orang-orang sakit. Mereka yang sakit peroleh kembali kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Kami pun mempercayakan dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudara kami yang telah berpulang sama keluarga kami. Utamanya Oma Marta Patuba, Teddy Gunarko, Herman Gunarko, Evi Lindawati, Lisda Gunarko, Liana Gunarko, Anastasia Tince Kumala, Franciscus Sofian Halim, Lo Musan Lim Kailai, Sarah Roti, dan Yakobus. Semoga saudara-saudara kami yang telah berpulang ini pohon hidup abad dan kemuliaan bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi kami semua, terlebih bagi seluruh keluarga yang masih keperkenan memperjuangkan persatuan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah kami dalam cinta-Mu. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan dua permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu atas kegembiraan pengampunan. Tolonglah kami untuk menyatakan syukur kami ini dengan menjadi umat baru dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 379. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya
jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Siapkan diri untuk sabtu depan akan kehidupan terpujilah Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil usaha manusia kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya, Bapa yang sehat yang kudus, selesai mencari cerita kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami berkat persatuan dengan korban Putramu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Tuhanku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhan." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
dari segala yang jahat, tujulah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, "Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti." Jawab Yesus sabdanya, "Hidup tak hanya dengan roti." Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatku akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, "Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti." Jawab Yesus sabdanya, "Hidup tak hanya dengan roti." Anakku, haruslah engkau bergembira karena saudaramu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja. Yang pertama, pengumuman kolekte.
Kolekte gereja tanggal 22 dan 23 Maret 2025 adalah Rp19.160.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp10.050.000. Kolekte misa Jalan Salib Rp4.546.000. Kolekte pemeliharaan Rp2.660.000. Kolekte misa requiem Rp629.000. Gerbu bulan Maret Rp1.110.000. Aksi puasa pembangunan Rp18.124.000 dengan amplop sebanyak 282 lembar. Sumbangan dari Abdullah P. Rp1.000.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Diandi G. Patanduk Tandisau dengan Sis Diati Liventi Tang Dilinding, pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 5 April 2025 pukul 9 pagi di aula gereja lantai 1. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Sehubungan dengan pengumuman untuk kursus persiapan perkawinan, karena menghormati saudara-saudari kita yang juga mau mengadakan lebaran, banyak yang berlibur sehingga pada hari Sabtu ini untuk pendampingan kursus persiapan perkawinan itu ditiadakan nanti minggu depan lagi. Sejauh saya lihat dalam komunitas untuk KPP pada kesempatan ini ditiadakan. Yang kedua, tetap diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, gerbu kita setiap bulan itu di-store ke keuskupan, dan setiap bulan juga dikirimkan dari sana berapa pemasukan kita, dan dengan demikian itu akan dipakai untuk seluruh rencana kegiatan yang ada di komisi-komisi, dan dengan demikian itu akan menjadi bagian pengembangan untuk berpastoral secara efektif di keuskupan lewat TPKPan yang diadakan oleh setiap komisi. Itu yang pertama sehubungan dengan gerbu. Gerbu ini adalah usaha kita seperti yang terpampang di Videotron. Partisipasi kita sebagai satu keluarga besar umat Katolik di Uskupan Agung Makassar. Kemudian aksi puas seperti tadi kita dengarkan bahwa setiap minggu itu dibuka, kemudian diumumkan, kita bawa, kita ambil lagi pada hari Minggu, dan hari Minggu berikutnya kita bawa lagi. Hari Jumat seperti biasa, Jalan Salib tetap ada di jam 12 dan jam 6 sore atau jam 18. Saya kira ini hanya kembali diingatkan kepada kita. 2 minggu depan kita akan mengadakan penerimaan sakramen tobat secara umum. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang sudah menerima sakramen tobat, sudah ada beberapa yang hampir setiap waktu. Tapi menelpon dulu kepada kami, apakah kami ada di pastoran atau di gereja. Di sore hari biasa, kalau tidak ada pelayanan, ada yang menerima sakramen tobat, tapi telepon dulu. Kalau mungkin ada 2-3 orang yang sudah mulai sejak masa prapaskah ini untuk menerima sakramen tobat, sehingga terpenuhi apa yang menjadi pengharapan kita di surat gembala Bapak Uskup di masa khusus memasuki masa prapaskah, dan selama masa Paskah kewajiban kita untuk menerima komuni kudus paling tidak dibuka bagi kita, dan dengan demikian itu didahului dengan penerimaan sakramen tobat bagi kita yang terhalang selama ini.
Saya kira itu tetap diingatkan kepada kita. Terima kasih atas kebersamaan ini. Terima kasih atas partisipasi kita, pelayanan semua yang bertugas. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok sound system dekorasi juga saya ucapkan terima kasih. Selamat dan propisiat kepada ke-8 anak kita yang baru menerima baptisan pada hari ini dengan seluruh sarana rahmat sakramen inisiasi yang telah diterima. Untuk itu mari kita tetap saling mendoakan dan meneguhkan dalam perjalanan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 542.